Di jalan ini ada pagar-pagar yang dibuat untuk nutupin desa-desa di sini. Apartemen Tokyo Riverside kelihatan kayak zombie apocalypse nggak sih? 10 menit ke barat, di pelebaran Pik 2, ada desa Tanjung Burung yang juga dikelilingi tembok tinggi dan menciptakan segregasi sosial. Warga desa tidak akan bisa menikmati fasilitas Pik 2 dan sebaliknya, warga Pik 2 juga tidak bisa ke sungai ini hanya untuk sekedar jalan-jalan. Hampir seluruh ujung desa ini akan ditutupi tembok Pik. Menurut kalian parah nggak sih? Merupakan satu fakta atas reklamasi yang memang berjalan di seluruh Indonesia. Keberadaan Pantai Indah Kapuk atau Pik ini merupakan keberadaan yang mengekspresikan betapa ketidakberdayaan pemerintah Indonesia di hadapan kemauan rezim Cina komunis PKC dengan orang-orang yang mereka punya otoritas di partai itu. Nah, saya ingin ingatkan reklamasi di Indonesia itu ada 37 titik bahwa kasus PIK ini akan dan sedang terjadi di berbagai daerah di 37 titik reklamasi. Ada yang di Gresik, ada yang di Teluk Benoa, ada yang di Bali, ada yang di berbagai pulau yang ini jadi perhatian bahwa fenomena PIK adalah fenomena kedikjayaan penjajah Cina komunis ya PKC yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan patriotik dan pandangan-pandangan konstitusional yang tentunya ini memang tidak mudah karena kondisinya kita telah sampai kepada titik di bawah tapak mereka karena hutang kita yang terlalu banyak. Begitu, Bung? Iya. Mari kita berjuang, bergotong royong untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia bangsa pemenang. Karena kita sekarang sedang dijajah sebenarnya. IKN itu adalah hak ekologis dari masyarakat dunia sebagai paru-paru dunia. Ngapain kita mesti bangun IKN di situ? Demi apa? Demi kemegahan. Saya bahkan bilang, oke, boleh. Tapi hitung dulu apa yang diperintahkan oleh konstitusi. Itu pada akhirnya pakai APBN. Di dalam konstitusi ada rumusan yang final. Tugas presiden cuma 2. 1, cerdaskan kehidupan bangsa. 2, pelihara fakir miskin. Itu memerlukan soal cerdaskan kehidupan bangsa, undang-undang pendidikan itu mesti 20% APBN disisihkan. Memelihara fakir miskin artinya daya beli mesti ditopang itu. Pendapatan harus ada. Dalam hitungan PBB itu kira-kira 15% dari APBN. Berarti 35%. 65% boleh dipakai untuk yang lain. Tetapi yang dasar ini disisihkan dulu. Jangan sampai orang sakit itu udah sakit masih mesti mikirin BPJS itu. Kan itu asuransi itu. Padahal mestinya gratis. Sekarang ada soal baru tuh. Undang-undang tentang IKN diajukan untuk direvisi di DPR. Mungkin dua minggu lalu udah masuk. Dan akan dijadikan prioritas. Pertanyaan saya, kenapa mau direvisi? Kepentingan siapa? Apakah yang minta direvisi undang-undang IKN itu buruh? Tidak. Seluruh proposal buruh nggak diterima. Berarti yang minta direvisi adalah investor untuk dapat keuntungan lebih. Kita bisa uraikan itu secara logis. Investor pasti menginginkan bukan sekedar hak guna usaha atau hak guna pakai segala macam yang 160 tahun. Dia ingin membeli. Kan itu udah pernah diucapkan oleh salah seorang dari kabinet bilang bahwa setahun lalu saya sudah baca itu bahwa investor ingin ada insentif lebih itu. Bukan sekedar pajak dibebasin, untuk hak hidup di Kalimantan 10 tahun nggak perlu dipersoalin, punya legalitas apa enggak. Jadi dijamin, dimanjakan oleh penguasa, oleh pemerintahan Pak Jokowi. Ini skenario, Pak. Bayangkan, ini sudah mulai disetting, diskenariokan. Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. Nah, ini sudah ada desain dari luar. Yang jelas biar Bapak semua mengetahui. Ini mungkin orang nggak percaya, ya silakan nggak percaya nggak apa-apa. Tapi ini sudah melalui berbagai data, fakta, informasi yang akurat. Gak usah jauh-jauh Pak, Timur-Timur aja lepas. Apalagi yang sangat kaya, banyak orang melirik Pak. Timur-Timur hanya sebagian kecil, ada celah timur di situ. Ini sudah banyak sekali yang mengincar. Apalagi Papua. Papua itu kita keruk aja Pak, sudah ada emasnya. Sekarang ada nambah lagi, ada uraniumnya. Siapa yang nggak tergiur? Emasnya gak habis-habis Pak, Freeport itu. Semua emas yang mensuplai Amerika
Yang mensuplai Eropa itu kebanyakan dari Freeport. Ini Amerika nih. Oke, janjian dia. Oke, Tiongkok ini kita bagi-bagi. Biar kita gak tukaran, saya Papua lah. Anda ya udahlah Kalimantan aja, lumayan tuh banyak ininya. Banyak ladangnya, banyak kebunnya. Kemudian FPDA, ya wis. Jawa nih belum nih. Jawa karena masih kuat orangnya. Jawa masih belum berani dia, tapi sudah ada Pak. Mungkin Jawa nanti jadi negara sendiri mungkin. Mereka diambil oleh Amerika. Karena kan Jawa ya mungkin negara Jawa nanti. Tapi kita Pak, kita harus berdoa semua agar supaya ini tidak terjadi Pak. Bagaimana caranya Pak? Kalau nggak kita antisipasi, kita tinggal nunggu bom waktu aja Pak. Ya, di end habis sudah tinggal nama seperti Sriwijaya dan Majapahit. Saya tanya Pak di sini, apakah Bapak menjamin 10-20 tahun ke depan Indonesia masih utuh? Menjamin nggak? Nggak ada yang menjamin Pak. Apakah NKRI masih utuh? Nggak ada yang menjamin. Uang Timur lepas, sudah bukan NKRI lagi, itu kurang satu dah. Nanti lepas semua tinggal negara Jawa. Ya udah kita aja di sinilah. Ya kan? Ini Pak. Kalau gak diantisipasi dengan baik, bisa terjadi Pak. Tidak ada yang tidak mungkin. Seperti dulu waktu masyarakat zaman Sriwijaya maupun zamannya Majapahit, oh gak mungkin Majapahit lepas hancur, kita kuat kok. Negara asing gak mungkin berani ke sini. Kita punya pasukan, bala tentara yang sangat hebat. Gak ada yang menyangka. Tapi negara asing lebih pintar Pak, diadu domba, diprovokasi, hancur dengan sendirinya. Sama, kita sekarang dalam proses seperti itu Pak. Kita diadu domba, kita dihasut, kita diprovokasi, di media sosial dibikin informasi yang ngarang-ngarang. Akhirnya kita terhasut, kita marah, berantem, mereka senang Pak. TNI Polri berantem, wah senang mereka. Wah, TNI-nya udah mulai sama polisi sudah berantem nih, wah senang. Wah, umat Islamnya ini sudah mulai berantem nih. Wah, bagus, senang. Oleh karena itu, Bung Karno pernah mengatakan, Pak, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.